Ya, ASEAN akan menjadi pusat energi baru dan terbarukan dunia sebab memiliki sumber daya mineral yang melimpah. Penggunaan energi terbarukan merupakan langkah yang disepakati bersama oleh negara-negara untuk menahan kenaikan suhu bumi yang dapat menimbulkan masalah iklim. Masalahnya saat ini sinyal perubahan iklim tersebut mulai terasa seperti es di kutub yang mulai mencair, kekeringan, suhu yang lebih panas, dan cuaca yang tidak menentu. Dampaknya kelaparan, gagal panen, dan yang paling mengerikan adalah kematian. Maka dari itu timbul gerakan net zero emission pada 2050 untuk mengurangi polusi yang mencemari lingkungan. Dan kita lihat selengkapnya dan akan kita bahas dalam ASEAN jadi kunci dunia jaga perubahan iklim. Kita lihat slide yang pertama. Ya, seperti diketahui saat ini ASEAN terus bergerak menuju net zero pada 2050 atau lebih awal. Ketua ASEAN Business Advisory Council atau ASEAN BAC, Arsyad Rashid, mengatakan pengusaha di negara-negara Asia Tenggara sepakat bahwa untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kemitraan erat dengan para mitra dagang di berbagai negara. Jadi secara umum negara-negara ASEAN ini berkontribusi sekitar 8% emisi karbon global. Sehingga diperlukan langkah dan kerja keras untuk mewujudkan net zero. Kita baca sama-sama quote dari beliau, Pak Arsyad. Ya, jadi upaya-upaya negara Asia Tenggara mewujudkan net zero emission atau netral karbon membutuhkan kolaborasi dan kemitraan erat dengan para mitra dagang dari luar kawasan. Salah satunya diantaranya adalah Inggris ya. Jadi ini disampaikan saat beliau melakukan roadshow ASEAN BAC di London, Inggris pada bulan Mei 2023 lalu. Arsyad juga menambahkan ASEAN Net Zero Hub ini berperan sebagai wadah bertukar pikiran pelaku industri untuk memulai perjalanan menuju dekarbonisasi. Sementara itu Carbon Center of Excellence berperan sebagai platform untuk meningkatkan pengetahuan dan pertukaran informasi bagi aktivitas perdagangan karbon. Dan pada September 2023 ini ditargetkan inisiatif Legacy Project terkait Carbon Center of Excellence akan menghasilkan ASEAN Alliance for Scaling Up Carbon. Fungsinya adalah sebagai wadah multi-stakeholders antara swasta dan pemerintah untuk dapat melakukan perdagangan karbon yang lebih baik. Ya, dan untuk mencapai ini semua tentu dibutuhkan berbagai dukungan dari berbagai sektor. Apa saja kita lihat ke slide berikutnya. Ya, ASEAN BAC didukung banyak pihak seperti PT Astra International, TBK, tentu ada PT Indika Energy TBK, Pak Arsyad, dan juga ada pula MTEK, ada juga perusahaan Pulp and Paper, dan sektor perbankan. Ini sudah gerak cepat mencari terobosan untuk menjalin kerjasama di sektor energi berkelanjutan di ASEAN, termasuk dengan stakeholders di Inggris. Jadi perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki peran penting bagi terwujudnya cita-cita net zero ASEAN, karena merupakan negara dengan ekonomi terbesar di kawasan ASEAN. Jadi menurut Pak Arsyad, ini langkah strategis itu diperlukan untuk mendorong agar emisi yang diproduksi industri diserap sepenuhnya oleh ekosistem BUMN. Sehingga nggak ada yang menguap hingga atmosfer dan menjadi gas rumah kaca. Jadi kunjungan ASEAN BAC di Inggris juga dilakukan untuk mengajak sektor bisnis dan swasta Inggris berinvestasi di ASEAN. Kenapa Inggris? Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Sebab Inggris ini menjadi pintu masuk ASEAN BAC ke negara-negara Eropa, mengingat prestasi dan pengalaman Inggris sebagai pelopor karbon sukarela yang diprakarsai oleh Bank of England. Dan mengutip dari WHO begitu ya, pada 2021 ASEAN memiliki angka tuberkulosis atau TB tertinggi di dunia atau lebih dari seperempat dari beban global. Selain itu epidemi HIV di ASEAN juga terbesar ketiga di dunia dan penularan wabah malaria tertinggi kedua di dunia. Jadi negara-negara Asia Tenggara ini memiliki angka kematian akibat penyakit tidak menular sebesar 62% atau mencakup 9 juta jiwa per tahun. Ya, angka tinggi ini disebabkan adanya kesenjangan investasi keuangan, infrastruktur, serta penelitian dan pengembangan untuk fasilitas kesehatan. Jadi memang berdasarkan temuan itu pula ini ada legacy lead untuk Asian One Shot Campaign, Dr. Michael Rampangile atau akrab disapa dengan Dr. Utu. Ini pihaknya berkomitmen meningkatkan infrastruktur kesehatan. Jadi ini akan dilakukan pengembangan ASEAN Healthcare Market disertai program pengembangan berteknologi tinggi. Dan untuk mencapai ini kuncinya memang bersinergi demi merubah hajat hidup orang banyak ya. Indonesia patut bersyukur ini menjadi tuan rumah KTT ASEAN tahun ini yang memiliki peran penting dalam isu perubahan iklim.
Kenapa? Kita lihat ke slide berikutnya. Ya, polusi udara tidak hanya disebabkan oleh asap PLTU tapi juga oleh kendaraan bermotor. Maka dari itu kendaraan listrik menjadi pengganti kendaraan konvensional yang menggunakan bisnis. ASEAN dapat menjadi pusat sumber daya sebab kaya akan mineral seperti nikel, timah, tembaga, bauksit, dan lainnya yang dibutuhkan dalam manufaktur EBT. Di tanah Asia Tenggara yang subur akan timah, yang memiliki produksi dan cadangan terbesar di dunia. Ini kalau kita lihat menurut catatan dari US Geological Survey, ini produksi timah 5 negara Asia Tenggara tercatat sebagai produsen terbesar timah dunia dengan sumber daya yang juga melimpah. Adapun negara tersebut adalah Indonesia, Myanmar, Vietnam, Malaysia, dan juga Laos. Jadi kelima negara tersebut memproduksi 109,8 ribu ton timah dan atau 36,6% dari total produksi timah global pada 2021. Sementara itu, untuk mineral nikel ini sumber daya berada di Indonesia sebagai produsen dan memiliki cadangan terbesar di dunia dan Filipina. Jadi kedua negara anggota ASEAN tersebut memiliki produksi nikel sebesar 1,37 juta ton atau 54,5% dari total produksi nikel dunia pada 2021. Kemudian tembaga yang juga merupakan material penting dalam EBT dimiliki oleh ASEAN. Indonesia menjadi salah satu produsen tembaga terbesar di dunia dengan produksi 810 ton ya dengan kita lihat pada tahun 2021. Ya. KTT ASEAN ini kalau kita lihat ya ini dimulai dari hari ini hingga 2 hari ke depan begitu ya di Jakarta. Diharapkan output dari seluruh rangkaian acara ini semakin menegaskan komitmen Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dan juga seluruh upaya yang dilakukan juga terimplementasikan dengan baik.